Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin menunjukkan beberapa masalah yang umum terjadi pada data, terutama data hasil kuesioner dan cara sederhana mengatasinya. Setidaknya ada 3 masalah yang umum terjadi dan akan kita bahas kali ini. Sebelum itu, pastikan kalau kamu memahami data yang akan diolah, karena biasanya pada data kuesioner ada variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi itu bisa menjadi modal kita untuk melakukan data validation. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama, yaitu data duplikat. Di sini kita ada 2 responden yang punya data duplikat, yaitu R001 dan R006. Nah, kita harus mengeliminasi salah satu record, namun perlu diperhatikan bahwa dalam memilih record yang akan dihapus, kita bisa mempertimbangkan kelengkapan datanya. Pada R001, record kedua lebih lengkap dibanding record pertama. Nah, ini jelas tentu saja kita akan menghapus record pertama dan mempertahankan record yang kedua. Untuk ya R006, record kedua juga lebih lengkap, hanya saja pada variabel D1 terdapat data yang kosong. Nah, kita bisa memanfaatkan informasi yang ada pada record pertama ini yang kebetulan ada isinya. Jadi kita bisa mengisi data kosong di record kedua sesuai dengan isi pada record pertama seperti ini. Ini juga salah satu cara untuk mengatasi data yang kosong. Selanjutnya ada masalah data yang tidak masuk akal. Variabel D2 ini menunjukkan usia, di mana rata-rata umur seseorang itu biasanya kan cuma sampai 70 dan jarang sekali bisa lebih dari 100. Lagi pula pada kues ini, karakteristik respondennya adalah dalam rentang usia 17 hingga 65 tahun. Nah, untuk mengatasi ini, aku biasanya mencari variabel apa yang berkaitan dengan data usia. Di sini kita bisa mencocokkan dengan data variabel D4, yaitu pekerjaan si responden ini. Kategori 1 itu adalah pelajar atau mahasiswa. Jadi, kemungkinan umur responden ini adalah 19 tahun. Sehingga kita bisa menghapus angka 0 di belakangnya. Mungkin saja si responden ini waktu ngisi kuesioner typo dan kelebihan ngetik angka 0. Masalah yang ketiga, ada di responden 003, terdapat data kosong di variabel gaji dalam nominalnya. Nah, jika seperti ini, kita bisa melakukan setidaknya dengan 2 cara. Pertama, melakukan imputasi data sesuai dengan nilai tengah kategorinya. Di sini pendapatan kategorinya ada di kategori 3 dengan rentang 5 sampai 10 juta. Kita bisa imputasi sebesar 7,5 juta. Atau kita bisa melakukan imputasi dengan rata-rata gaji nominal pada masing-masing kategori yang ada. Jadi kita hitung rata-rata gaji tiap kategori pada data yang lengkap. Nah, lalu kita imputasi nilai tersebut. Kenapa merata-ratakan gaji tiap kategori? Ini agar data rata-ratanya tidak bias dan nilai yang dihasilkan masih dalam masing-masing range pendapatan tiap kategori. Jadi jangan langsung dirata-ratakan semua gaji, tetapi perlu dipertimbangkan juga kategori pendapatannya ya. Untuk perhitungannya sebagai berikut, dan kita mau pakai yang mana tergantung keinginan atau keputusannya, terserah kita sebagai yang ngolah data itu. Nah, jika masih ada masalah kayak gini, di sini kategorinya 1, sedangkan ternyata di sini juga udah ada isinya 11 juta. Kira-kira cara mengatasinya gimana ya?